Pagi itu, saat hari Minggu, Reni sedang membereskan rumah bersama ibunya. Ketika tengah sibuk membereskan rumah, tiba-tiba dari depan teras rumah ada suara lirih mengucapkan salam. Ibunya Reni segera menuju ke teras, sementara Reni hanya melihat di balik kaca jendela di ruang tamu. Di balik jendela, Reni tampak melihat seorang nenek dengan menenteng sebuah karung kecil di pinggangnya. Wajahnya nampak keriput, termakan usia, dan tubuhnya terlihat kurus. Dengan seketika, Ibu Reni menyapa kepada nenek tersebut dan menanyakan apa maksud dan tujuan nenek itu ke rumah mereka. Nenek itu menjawab bahwa ia menawarkan beras untuk dibeli. Seorang nenek yang awalnya Reni dan ibunya sangka sebagai pengemis, ternyata adalah seorang penjual beras keliling. Dan ternyata karung kecil yang ia bawa berisikan beras. Dengan rasa iba dan ingin membantu, seketika Ibu Reni mempersilahkan nenek itu untuk masuk ke ruang tamu. Setelah masuk dan mempersilahkan nenek itu duduk, Ibu Reni mengatakan bahwa ia mau untuk membeli beras yang dibawa oleh nenek tersebut. Reni nampak hanya diam sambil duduk di sofa berhadapan dengan nenek itu. Lalu Ibu Reni masuk ke dapur dan tak lama ia kembali dengan membawa segelas teh hangat dan baskom untuk tempat beras yang akan ia beli. "Ini isinya berapa, Nek?" tanya Ibu Reni. "Ini 10 kilo, Nak," jawab nenek tersebut. "Ya udah, saya beli semua ya, Nek," ucap Ibu Reni kembali. Nenek tersebut mengiyakan sambil mengucap syukur karena dagangannya telah terbeli semua. Dan dengan perlahan nenek itu mulai membuka karung berasnya untuk mulai memindahkan beras yang ada di dalam karung tersebut ke dalam baskom. Sambil nenek itu memindahkan berasnya, Ibu Reni mulai menanyakan beberapa hal kepada nenek tersebut. Ia menanyakan di mana ia tinggal dan bagaimana ia bisa sampai ke rumah mereka. Nenek itu menjawab bahwa ia berasal dari sebuah desa yang agak jauh dari rumah mereka. Nenek itu menambahkan, setiap hari ia menaiki angkot untuk menuju ke pasar guna mengambil beras dari pedagang, lalu ia jual dengan cara berkeliling di sekitaran pasar. Usianya sekitar 70 tahunan, ucap nenek itu. Ia sadar bahwa usianya yang renta ini tak memungkinkan untuk berjalan lebih jauh. Untuk itu, ia hanya sanggup berjalan di sekitaran area pasar saja untuk berjualan, termasuk ke lingkungan rumah Reni. Dari untung yang nenek itu dapat, meskipun tak seberapa, ia gunakan untuk keperluan makan sehari-hari, sambung nenek tersebut. "Emang keluarga nenek di mana? Kok di usia ini nenek masih berjualan?" tanya Ibu Reni lagi. Nenek itu menjawab bahwa anak-anaknya sudah berkeluarga dan mereka sudah tinggal dengan keluarganya masing-masing. Sekarang ia tinggal di rumah sendiri. Dengan kemauannya juga, ia tetap ingin mencari nafkah untuk dirinya sendiri tanpa harus menjadi beban bagi anak-anaknya. Setelah beras selesai dipindahkan dan Ibu Reni membayar, Ibu Reni juga menawarkan nenek tersebut untuk makan. Namun dengan halus, nenek itu menolak. Setelah menghabiskan teh hangat yang disajikan oleh Reni, nenek itu pamit untuk kembali ke pasar lagi. Dengan pelan, nenek itu bangun dan membereskan karungnya yang akan ia bawa lagi untuk tempat berjualan beras nanti. Setelah nenek itu berpamitan kembali dan keluar dari rumah mereka, sontak
Ibu Reni tak kuasa menahan tangis haru, di mana ia membayangkan di usia nenek tersebut yang sudah renta, ia tetap harus menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan beras keliling. Begitu juga dengan Reni. Ia juga tak kuasa menahan tangis sedih setelah melihat perjuangan nenek tersebut untuk mencari rezeki.